warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali ba'dama amatana, setelah dimatikannya kita tadi malam. Dan kita mulai kegiatan setelah hidup. Pertama memuji beliau dengan mengucapkan alhamdulillah. Walaupun kita dapat musibah, Allah itu tetap kita puji. Mudah-mudahan dengan basahnya lidah kita memuji dan berzikir kepada Allah, menjadikan lidah ini nanti ringan membaca la ilaha illallah setelah biang katabut, gantiang kaputui, rantak penyudai tanun, kilik penyudai hujan, rantak galanggang nan kausai. Saat tubuh kita akan keluar, lidah kita ringan membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Setelah kita puji Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah hisa kepatang, ambo dibawa mengaji dek masyarakat Muslim Sungai Jariang. Lah 6 tahun ambo nak kesinan. Jadi ambo bapantun lo sinan. Apantun ambo. Sungai Jariang bukitnya putih dalam nagari Koto Panjang. Walaupun lah gantiang jandi putih, tinggalkan jua salai banang. Anak tinggal salai banang tu ambo tabuih tadi malam dek lah 6 tahun dak kesina. Bulan lalu kita subuh mubarakah, subuh berjamaah agam jumki tinggi. Kini jamaah masjid tabligiyah tanya pisamo raminya. Masuk serugo je lah orang geregeh ke sana. Amin ya rabbal alamin. Nan datang dari Jangka, nan datang dari Mandi Angin, nan datang dari mana? Dari Awe, ya kan? Kaum muslimin para jemaah. Bu, bamang kuado Awe tu. Amode itulah kehidupan kita suami istri. Ya kan? Si muncak mati terambau, kaladang membawa ladiang. Suami istri di Minangkabau, ambil umpamu awa jo tabiang. Baamang ko awa tu ado, tabiang tak runtuh. Bako tabiang tu tak runtuh, ditumbuh awa. Jadi awa ba tabiang ba awa. Ada ambo tabiang tu nak runtuh, awa setinggal. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, pada pagi ini kita bacakan Al-Quran, sambungan dari ayat kursi ayat 256, ayat ini 257. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah itu adalah pemimpin orang yang beriman. Jadi kalau kita benar-benar yakin sebagai orang yang beriman, yang memimpin kita Allah, itu tidak perlu kita khawatir lagi. Kenapa? Allah memberitakan setelah ayat yang kita baca pertama tadi,
Apa kata Allah? Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah itu sendiri yang akan mengeluarkan orang beriman itu dari yang gelap gulita kepada yang terang benderang, dari kesusahan kepada kemudahan, dari kesedihan kepada gembira, dan dari segala macam kesulitan akan dicarikan solusi jalan keluarnya oleh Allah. Sehingga orang yang pertama tadi gelap, maka diterangilah oleh Allah. Minaz zulumati ilan nur. Jadi jangan bergeser iman kita ini, supaya kita selalu dikeluarkan oleh Allah dari yang gelap kepada yang terang. Sebaliknya, walladzina kafaru, orang-orang yang engkar mereka itu, awliya'uhumut taghut. Kalau di atas wali, di bawah aulia. Bab itu nan tagut tu ndak cie tu. Kalau Allah cie wahid esa. Tapi kalau orang kafir, pemimpinnya tagut, disebut di sini aulia. Ya kan? Karena tagut itu banyak. Kenapa dikatakan banyak? Bisa tagut itu pangkat dan kedudukan. Bisa tagut itu uang. Bisa tagut itu barang-barang yang dicintai, yang akhirnya melalaikan kita beribadah. Itu yang disebut tagut. Kalau tagut itu yang memimpin, apa yang terjadi? Kebalikannya. Kalau Allah tadi yukhrijuhum, kalau tagut memimpin, yukhrijunahum. Tagut-tagut yang banyak itu akan menyesatkan manusia dari yang terang benderang kepada alam yang gelap gulita. Tabaliknya, sudah tu anak kanyo terima nanti bagi orang yang dalam keadaan gelap itu, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu masuk neraka, kekal mereka di dalam selama-lamanya. Jadi sesuai dengan itu, judul kajian kita pagi ini, cintailah Allah di atas mencintai segalanya. Mau bertanya ke ibu-ibu cik tu. Dia boleh. Ibu mana cinta ke Allah juga suami ibu? Boleh kami menjawab, Ustaz? Boleh. Kami cinta ke Allah dari suami kami. Boleh kami jawab begitu? Boleh. Tapi buktikan. Bapak-bapak mana cinta ke Allah juga istri awak? Boleh kami jawab, kami lebih cinta ke Allah. Boleh. Tapi buktikan. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat. Kenapa? Karena ada orang yang lebih cinta kepada benda-bendanya daripada cinta kepada Allah. Walaupun orang itu mengaku Islam. Ambo acokna basobo kalau kepai salat subuh ke muzaji orang kan mengaji. Sudah tu azan. Tapi ada orang mantanan yang taji. Orang tu ndak orang Amerika, ndak orang Belanda, ndak orang Cina, tapi orang Minang. Nyuirian anjang pe kuat tu ada rambo namanya. Anjang tu. Yang kira nama pungguang tu. Itu na nyuirian sadang orang azan. Ya kan? Tapi saya yakin orang yang tinggal sekitar kita ini sampai ke Tanjung Alam, sampai ke Basung, ke Padang Taro, itu orang Islam saja. Ya kan? Tapi baang konyo mantanan yang taji orang zandu. Ya kan? Ini bapak-bapak. Nah, ini dah heran kita. Jadi banyak orang mencintai sesuatu yang tidak bermanfaat sebenarnya untuk kehidupan akhirat daripada mencintai Allah.
Jadi bagaimana seharusnya kita mengatakan kalau ada pertanyaan seperti itu? Saya tidak menganggap jawaban ini tepat, tapi sudah mendekati tepat. Bu, mana cinta ibu ke Allah juga suami ibu? Ambo lebih mencintai Allah dengan tidak mengurangi cinta ke suami ambo. Kalau kurang cinta ke suami telah nampak laki-laki lain. Ya kan? Lebih ke Allah, tidak kurang ke suami. Lebih ke Allah, tidak kurang ke istri. Kenapa kita harus mendalami cinta kepada Allah? Karena Allah itu cintanya itu banyak pintunya. Dari sekian banyak pintu cinta dari Allah itu, cinta yang paling nomor satu itu adalah sifat kasih sayang Allah, atau kalau kita pindahkan ke bahasa kita, karena dia kasihan. Apa-apa ibu-ibu pernah tidak membaca buku Buya Hamka Tenggelamnya Kapal Van der Lek? Lai pembaca cerita je ibu ya. Siapa mau lakonnya? Zainuddin namanya. Zainuddin MZ. Zainuddin MZ, dai sejuta umat, sudah mendahului kita. Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam buku Buya Hamka itu, dari sekian banyak cinta, pintu cinta yang paling baik itu kasihan. Kaum muslimin sekilas orang akan memahami, misalnya cinta seorang laki-laki kepada perempuan, dia udah cinta ke dia kasihan. Mungkin bisa kalau tidak dipahami itu oleh orang yang diucapkan oleh laki-laki tadi kepadanya, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah, mungkin dia akan marah. Kalau indak kemarah nanyo agak tonyo. Kok karena kasihan udah cintanya, ndak usah lah. Dia lain dah. Mungkin orang akan protes begitu. Tapi itulah cinta yang sebenarnya. Kaum muslimin, kalau kita nanti lah mati, lah masuk kubur, sudah tu hari lah kiamat, awak lah dikeluarkan di kubur balik, ditimbang dosa jo pahala. Allah memutuskan hukum kepada kita dengan sifatnya yang maha adil. Ya kan? Benar-benar dengan keadilannya Allah itu menghukum kita. Saya berkeyakinan, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak satu pun kita yang akan masuk surga. Kenapa? Karena amal kita berkurang-kurang. Jadi jangan berdoa kepada Allah di akhirat nanti, hukumlah hamba seadil-adilnya ya Allah. Kita akan rugi sendiri. Kenapa? Amal kita tidak cukup. Amal kita ini, bapak ibu, sebahagian alun tantu ke diterima Allah. Sebab itu macam-macam niat orang beramal. Pertama mencari nama, nan kedua ria, nan ketiga ujub. Nah, ini hati-hati nih. Ujub itu bukan dibanggakan dengan mulut, tapi teringat dalam hati. Ada orang yang taat ambo di garige dalam hati setakana itu. Itu ujub namanya. Harus cepat istighfar. Tapi kalau dosa kita lakukan, itu kontan disurian sebagai dosa. Tapi kalau amal baik, ada nantak diterima oleh Allah karena tidak ikhlas. Jadi antara dosa dan amal-amal kita akan banyak dosa. Karena dosa yang kita bikin itu jelas dituliskan
akan dipertanggungjawabkan. Amal belum tahu. Misalnya, kece istri apa dah sajak minyak naik go, cipui naik, lokan naik, kerupuk sanjai naik, kerupuk padang taro naik, nan turun baris Solo se ke Padang. Dah udah tambah lah balanjo ya. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, anak kece udah kau kabininya nyo ambil dompet kau nyo lambu ya. Apa cik lah kau dompet kau dekat tiok sewanta tu minta piti. Kira-kira lah jadi palo dek suami tu. Tidak. Iya kan? Tidak jadi pahala lagi. Jelas itu tidak jadi pahala, malah dosa. Kira-kira tersinggung tak istrinya? Iya. Tersinggungnya bukan main itu. Kenapa? Bentuk-bentuk sesuatu elok buruk nak elok lagi, maka dia akan kecewa. Nah, jadi amal-amal belum tentu diterima oleh Allah semuanya. Tapi pekerjaan yang buruk kita lakukan ditulis dosa semuanya. Kalau diadili oleh Allah nanti, tak satu pun kita ke surga itu. Karena Allah memperlihatkan kemahaadilan, banyak amal kita nan kurang, nan baik-baik, nan banyak dosa. Jadi karena kasihan Allah lah Pak. Tu makanya orang mukmin ko ada nama masuk surga, dikeluaran balik dari surga tu setelah dosanya habis. Karena apa? Karena kasihan Allah kepadanya. Amalnya ada tapi dia tetap masuk neraka karena dosanya lebih besar. Setelah rasanya habis dikeluarkan oleh Allah. Itu bukan karena amalnya banyak, karena kasihan Allah. Jadi cinta yang paling baik itu pintunya adalah cinta kasihan, karena itu dari Allah. Jadi kalau ada anak gadis nyokecen dia anak bujang, dia udah cinta ke dinda karena kasihan. Itu paling rancak tu. Kalaulah kasih konan kamu ko, ya kan? Maka cinta tadi akan kekal selama hayat dikandung badan. Padang saja ambo ke Padang tahun 74, ana monyo Padang. Padang kota tercinta. Setahu ambo tu, Bukit Tinggi kota wisata. Ya kan? Batu Sangkar kota budaya. Payakumbuh kota Batik. Ya kan? Kota Kalamai, kota Batik. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, dari sekian cinta itu, maka kita harus lebih cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana cinta kepada Allah dan Rasul itu diutamakan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul daripada. Kita ulang balik ayat nalah sering dibaca oleh ulama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah untuk menyembah. Jadi lebih utama Allah itu daripada yang lain. Kalau kita mengutamakan yang lain, itu sudah bergeser cinta. Dan lama-lama bisa jadi syirik. Ya kan? Mudah saja. Awak membasuh otoku masuk lanyah sudah hari hujan. Alun selesai masuk otoku lai orang azan. Seharusnya Pak, dipending dulu membersihkan oto tu, segera dulu menemui Allah. Karena salat itu belum pernah imam sekarang membaca ayat yang sepanjang Nabi ketika salat tahajud. Jadi tidak kalamo kan. Imam awak tadi kalah panjang ayatnya macam tu.
Tapi itu tidak ba'a untuk salat subuh. Itu untuk salat maghrib jangan. Ya kan? Nabi salat tahajud Pak membaca ayat dari ayat 1 sampai selesai. Surat Al-Baqarah. Aitollah bara surat Al-Baqarah ayat. Dibaca dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Rakaat yang kedua surah Ali Imran dari ayat 1 sampai terakhir. Kok satu lah jamaah tabligiyah gua salat tahajud je Nabi merungui-merungui nyelekang. Pabilo ke sudah salat kau sepanjang kau ayatnya baca dek Nabi. Karena pertama beliau hafal ayat itu, yang kedua lidahnya fasih, yang ketiga dia orang Arab. Al-Quran itu bahasa Arab, mudah dia menghafalnya, bahasanya sehari-hari. Sedang orang awak zina rajin serupa imam tadi Pak, barakah barasiahnya bacaannya. Nafasnya panjang. Ampun tak bisa menitulis dulu Pak. Lasasa aku. Imam tadi tak terputus dinya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ampun tak bisa. Harus terpisah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dinya baca siratal ladzina an'amta alaihim tadi ndak putih malaki walad atau napasnya. Ya kan? Jadi awak kalau qari bana pilah gae. Jadi karihnya ati jadi imam asur-asur mudul. Awak yo qari santiang baca Quran, pinapas tu lah pendek keluar lagai. Ya kan? Ini bapak-bapak. Ya kan? Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, jadi mencintai Allah dan Rasul lebih utama dari mencintai dunia dengan segala isinya. Kita yang ngeri Pak. Kata Rasul begini, tuh bitul sittatu asya tuh bitul amal. Ada 7 macam yang menyebabkan amal kita hapus. Hilang amal waktu balik. Di antaranya apa? Kalau keenamnya kita uraikan, tidak sadang hari. Kamu akan kategori yang salah satu dari yang 6 itu kata Nabi, hubbud dunya. Hubbud dunia bisa menghapuskan amal. Apa itu hubbud dunia? Terlalu cinta kepada dunia. Mencintai dunia boleh, tapi jangan keterlaluan cintanya. Kenapa? Dunia itu tak akan kekal. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, sudah lebih sebulan yang lalu saya diundang tausiah oleh perguruan Adabiyah Padang. Sekarang ketua yayasannya mantan bupati kita Bapak Aristo Munandar. Ada seseorang yang sekolah di Adabiyah, kemudian dia terlanjur pula mengikuti orang awak menyebut bau-uru ya, tabau-bau. Akhirnya kehidupannya itu kehidupan yang glamor. Tapi dia dapat hidayah juga oleh Allah. Nyo keceng kambo Ustaz ambo lah hijrah ke Nambana balik. Dulu memang ibarat oto pernah remnya bolong. Dan ada saya lost control, sehingga saya ada bermaksiat. Ada teman saya, itu matanya sipit, bukan bangsa kita. Umur 28 tahun, dia sudah kaya raya. Sudah triliunan kekayaan. Umur 28. Karena memang teman saya itu dengan usahanya,
Sama je orang butuh menyabik rumput. Orang butuh kalau disuruh menyabik rumput, pak, lebih capek rajutnya panuh dari orang nyalang. Baik tu nyonya tutuh menyabik sedot. Si kajutnya sabik, bunga lontanya sabik, kacang kolangnya sabik, bunga cekeranya sabik, siamihnya sabik, daun keliki nya sabik. Masuk ke rajut panuh capek. Kalau orangnya lah matanya, nya pilih nama yang kelamak dijawi. Iya kan? Jadi dia kaya raya menumpuk kekayaannya, itu campur aduk antara yang diredai Allah dan antara yang tidak. Mungkin semuanya tidak diredai. Kenapa? Dia kafir. Dia tidak Islam. 28. Umur 32. Tunyolah dapat penyakit, asenanya makan jadi penyakit. Ini mungkin yang istidraj. Nyomakan dari di bayam, itu langsung kakinya tu sambuk merah, tak mau dipijak. Talok jalan. Umur 32. Kemudian kalau nyomakan gulai kambing, langsung darahnya 280/110. Encik matonya nam putih selesai nampak lain hitam hilang. Pingsan. Tidak mati. Sampai matinya umur 40 itu 6 bolehnya makan kentang babuy saya. Kekayaannya triliunan. Ya kan? Ambo lontong boleh paku, lontong cuadak, lontong boleh tunjang. Ya kan? Tak apa ambo makan tu. Ibu pak. Iya kan? Dapat. Akan nikmat tu. Adinya lah jadi laknat. Pitih banyak, tak boleh dimakan apa saja. Jadi penyakit saja. Sudah tu angoknya sasak. Berubek. Ubeknya tu pak untuk setahun memakan tarui. Tapi tidak sembuh. Kenapa? Dia yakin obat yang menyembuhkan. Kalau orang beriman, dia yakin yang menyembuhkan Allah. Jadi kontaknya itu tidak ada dengan yang maha kuasa. Karena dia durhaka kepada Allah. Dia cincin lah pembuluh darahnya. Bedanya di ibu-ibu, bapak-bapak, cincin jari je cincin jantung. Kalau cincin jari, kena dikurung. Kalau cincin pembuluh darah, ditembakan ke dalam pembuluh darah tu. Tanya tu tidak lo aman no, walaupun darah awak tu lancar, setiap hari kilik sebaru, tu nyata kajui. Bara banyaknya pembuluh darahnya tu di kalang je cincin, 2 balik buah. Tapi dia tetap payah bernapas. Sudah tu kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, liver loleh. Sama jonda, rantai putih gigi tarik larui, runciang oli baserak. Iya kan? Nak selesai lah. Ban licin, jari-jari bengkok, roda baliang. Kan amat itu. Jadi livernya ini, ya kan? Karena yang satu alat itu telah rusak, dia menular kepada yang lain. Menular dia kepada yang lain. Mengarihlah hatinya. Liver namanya di orang Latin, liver. Ya kan? Apa gunanya liver atau hati itu? Untuk membuat butiran darah. Kalau dia sudah mengeras, tidak berfungsi lagi. Langsung paruhnya gadang, mukonya hitam. Tapi untung ada orang kena tembak bangsa Inyojo di Taiwan. Ya kan? Keluarganya amuh menjual livernya tu dengan harga 900 miliar. Musajid tabligiyah gini Pak Kati Allah habis piti 900 miliar. Alu lain. Iya kan? Segitu balinya. Baraka dia ragoi kesehatan. Liver
900 miliar nyoba liba untuk manuka livernya nalakare tadi. Ketika dokter melakukan operasi, itu bapak-bapak, ibu-ibu listrik padam. Genset ndak mau hidup cie jo. Akhirnya nyo mati dalam usia 40 tahun. Kekayaan ratusan triliun. Saja umur 28, saja umur 30 ndak boleh makan apa-apa, kantang babu je. Tapi nan sakit indak sehat, kekayaan tinggal, awak mati. Itulah nan disebut de orang baso balangkang sambalang kue, awak jangkang orang nan tinggal nan kue. Ini, ya kan? Ini bahayanya terlalu mencintai dunia. Maka cinta yang akan kita dalam itu cinta kepada Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran, innal ladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersangatan cintanya kepada Allah. Bersangatan. Jadi jangan cinta itu bersangatan kepada dunia. Orang beriman cintanya itu bersangatan kepada Allah. Kalau bahasa orang di sinetron, cinta banget kepada Allah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, kenapa harus begitu? Karena kita akan kembali pula kepada Allah. Allah itu ketika lahir kita ke dunia itu suci. Suci kita ini, tidak membawa dosa. Kalau kita kembali kepada Allah, balimpi-limpi kotoran di badan awak. Ya kan? Maka Allah tidak mau menerima. Nyo terima jo, tapi su'ul khatimah. Ya kan? Jangan basigalia di dunia kalian. Bertanya mbak ke ibu kapak, ibu kalau mandi gini jua, badan jua bagusok, jua sabun, kan syukur masuk Jepang jua buat tenikin. Antara membersihkan kepala, jua badan, beda lah. Ale, sampo, mana banyak buih sabun, jua buih sampo. Banyak buih sampo. Atau mangko sampo tu licin. Ya kan? Para jemaah, dek licinnya sampo tu, inyo nan tergelincir dek buihnya kau. Itulah sampo. Nah ini bapak-bapak itu. Jadi hati-hati awak jadi sampo. Nan kamanggelincirkan kita tu buih awak orang. Ya kan? Nah ini, itulah. Makanya di dalam kehidupan dunia ini, kalau kita bersandar kepada Allah, beriman kepada Allah, kita tidak akan tergelincir. Allah menjamin tadi, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan dari yang gelap gulita kepada yang terang benderang. Itu pasti. Karena yang janji ini Allah. Jadi orang-orang tersesat itu Pak, pemimpinnya takut. Kalau takut itu mempermainkannya. Sebagian orang bapak-bapak kaum muslimin dia kekuasaan, orang-orang yang tidak bertuhan kepada Allah itu, katoinyo deknyo lah berkuasa, kabisasenyo taati nagari. Ya kan? Tapi inyo membuat kesalahan tu sama jo orang mandok di balik lumbuang. Lain takkan ada Pak lumbuang. Cuma kini awak membuat rumah, deklah rumah modern, tak pakai lumbuang tu lain. Untuk lumbuang tu kan? Untuk penyimpan padi, untuk menyimpan nasi, lambuang. Seketik sebedanya. Untuk menyimpan padi, lumbuang. Untuk menyimpan nasi, lambuang.
lumbuang tu lai badindiang sampai ke bawah. Indah. Orang cinta dunia, memperturui nafsu, berbuat yang tidak diredai Allah, sama je orang manduk di bawah lumbuang tu. Kepala dari pinggang katik nanti sauknya. Pinggang sampai ke kepala. Dari pau ke bawah nampak. Akhirnya tertangkap je. Amang kok licin mana buyat sampo hati ya, hati jan berubah sampo kok jadi Tetia. Maka perdalamlah cinta kita kepada Allah. Ya kan? Kalau lain salat go Pak, para jemaah tetap kita membaca di surah Al-Fatihah. Tidak mungkin kita lupa ihdinas siratal mustaqim. Barangkali kita baca tu di salat wajib saja. Tambah je salat mudah-mudahan kita dapat petunjuk Allah selalu sehingga cinta kita lebih dalam kepada Allah daripada cinta kepada yang lain. Itulah tausiah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita juga tidak lupa bapak-bapak ibu-ibu, semampu kita masing-masing tetap ikut berpartisipasi mengeluarkan rezeki untuk Masjid Tabligiyah ini. Mudah-mudahan cepat selesai dan cantik dan kita semakin aman beribadah. Allah akan menyediakan istana di surga nanti bagi orang-orang yang memasukkan sahamnya ke rumah Allah yang sedang dibangun. Mudah-mudahan rezeki bapak ibu-ibu dimudahkan di Allah darui sehingga dapat juga kita bersama-sama menyelesaikan pembangunan Masjid Tabligiyah ini. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.